Tidak hanya dari sisi kinerja aksi korporasi yang akan dilakukan beberapa perbankan Big Cap tampaknya cukup menyita perhatian dari investor, salah satunya dari perbankan Big Cap berikut ini. Di mana pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI umumkan rencana menggelar aksi korporasi melalui pembelian kembali saham perseroan dengan nilai maksimal 1,5 triliun rupiah. BBRI memastikan pelaksanaan buyback diprediksikan tidak akan menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil. Dikutip dari keterbukaan informasi perseroan, buyback oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia baik secara bertahap maupun sekaligus dan diselesaikan paling lambat 18 bulan setelah tanggal rapat umum pemegang saham tahunan 2023 atau RUPST yang menyetujui buyback. Rencananya perseroan akan menggelar RUPST pada 13 Maret 2023. Sementara periode buyback diperkirakan akan berlangsung pada 14 Maret 2023 hingga 14 September 2024 mendatang. Buyback dilaksanakan oleh perseroan dalam rangka program kepemilikan saham. Program dimaksud merupakan bagian dari upaya untuk mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja perusahaan secara jangka panjang. Adapun jumlah nilai seluruh buyback 2023 akan berasal dari kas internal perseroan. Nilai buyback 1,5 triliun rupiah belum termasuk biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang diperkirakan sebanyak-banyaknya 0,32% apabila buyback 2023 dilaksanakan secara keseluruhan. Pelaksanaan buyback 2023 diprediksikan tidak akan menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, termasuk dari sisi pendapatan maupun biaya operasional. Saham hasil buyback 2023 akan digunakan untuk pelaksanaan program kepemilikan saham, baik untuk pekerja maupun direksi. BBRI memastikan aksi buyback saham tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan perseroan dan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBRI ikut memberikan kontribusi pemirsa terhadap penguatan indeks harga saham gabungan. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4.650. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan dan menembus di 4.720. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, BBRI menembus ke level 4.780 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kemudian di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas dan berada di level 4.770. Bahkan di penutupan sesi kedua masih berada di zona hijau, namun posisinya atau levelnya lebih rendah dengan mengalami penguatan di 3,26% dan ditutup di level 4.750. Ketika penguatan terjadi cukup signifikan terhadap BBRI, tadi penguatannya persentasenya mencapai di atas 4% pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini level terendah untuk BBRI tadi sempat menyentuh di 4.630 dan level tertinggi di 4.780. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di Agustus masih bergerak di level 4.300-an, begitu juga dengan September. Oktober sudah merangkak naik ke 4.500-an, November di 4.600-an. Kemudian di Desember ini sempat menyentuh ke level 4.900-an, namun di Januari dan Februari lebih cenderung mengalami tekanan ini karena berada di bawah level yang lebih rendah di 4.800-an hingga 4.700-an. Dan beberapa waktu lalu BBRI juga sempat menyentuh ke level tertingginya di kisaran 4.980-an dari chart RTI yang kami pegang. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari BBRI ada di kisaran 13,88 kali, PSR-nya di 3,73 kali, PBV-nya di 2,44 kali. Sementara VCFR-nya minus di 106,34 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.